Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe and klik tanda lonceng. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis dan gak ada ruginya jika kalian subscribe channel aku, agar aku terus semangat upload video terupdate seputar prakerja. Terima kasih. Jokowi tekan aturan baru kartu prakerja peserta bisa dipidana. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya merevisi aturan pelaksana program Kartu Prakerja. Meski sudah berhasil menjaring 3 gelombang pelatihan, revisi tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Pada peraturan baru ini, pemerintah bisa menggugat peserta program Kartu Prakerja yang terbukti memalsukan identitas. Nah, jadi di sini adalah poin yang ingin disampaikan adalah bahwa pemerintah sudah melakukan revisi terhadap pelaksana program Kartu Prakerja dan pemerintah bisa menggugat siapa saja yang terbukti memalsukan identitas saat mengikuti program Kartu Prakerja. Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan atau data pribadi, manajemen pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah bunyi pasal 31D seperti yang dikutip Jumat 10 Juli 2020. Jadi di sini jika terbukti melakukan pemalsuan identitas akan diajukan tuntutan pidana sekaligus ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oh my god, ini mengerikan teman-teman. Jadi teman-teman harus cek apakah teman-teman memang identitasnya tidak dipalsukan. Lanjutnya, pada Perpres baru ini, pihak yang sudah menerima insentif pelatihan namun terbukti memalsukan identitas maka harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak, manajemen pelaksana atau PMO akan menggugat ganti rugi. Aturan ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 dan sehari kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Inter Muhammad Mahfud MD. Nah, jadi di sini pihak yang sudah menerima insentif tapi terbukti memalsukan identitas, yang artinya di sini adalah mereka menerima insentif tapi sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk ikut program Kartu Prakerja, maka bisa jadi dituntut ganti rugi untuk mengembalikan dana yang sudah diterima. Tentunya ini adalah dana total atau semua yang sudah diterima dari program Kartu Prakerja jika terbukti melakukan pemalsuan identitas. Kita berharap kita semua atau teman-teman tidak ada yang memalsukan identitas dan identitas kita tentunya real dan memang memenuhi syarat untuk mengikuti Kartu Prakerja ini. Adapun syarat yang bisa mengikuti program Kartu Prakerja diatur dalam pasal 3 yang mana ditunjukkan kepada para pencari kerja seperti buruh yang terkena PHK yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku UMKM, warga negara Indonesia WNI berusia paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Pasal 3 ayat 4. Program Kartu Prakerja juga tidak diberikan kepada penjabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, aparatur sipil negara ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dewan pengawas dan BUMN atau BUMD. Jadi ini ada teman-teman syarat orang yang dapat mengikuti dan tidak dapat mengikuti program Kartu Prakerja. Perhatikan baik-baik. Dikutip juga dari suarabaru.id, Presiden terbitkan Perpres Kartu Prakerja baru. Nah, di sini disebutkan, aku ingin jelasin salah satu rinciannya seperti ini, teman-teman.
Perubahan dalam Perpres nomor 76 tahun 2020 sebagai berikut. 1. Pasal 2 ada penambahan tujuan kartu prakerja untuk mengembangkan kewirausahaan. 2. Pasal 3 ayat 3 bagian B mengenai target penerima kartu prakerja diubah menjadi selain kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kartu prakerja dapat diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK, B. pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk 1. pekerja atau buruh yang dirumahkan dan 2. pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi ini adalah syarat yang dapat menerima kartu prakerja. Nah, di sini juga teman-teman harus perhatikan benar-benar karena ini bagi orang yang terlarang mengikuti kartu prakerja. Jadi sini adalah kartu prakerja terlarang bagi orang-orang berikut seperti dalam pasal 3 ayat 5. Kartu prakerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tidak dapat diberikan kepada A. penjabat negara, B. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. aparatur sipil negara, D. prajurit Tentara Nasional Indonesia, E. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, F. kepala desa dan perangkat desa, dan G. direksi, komisaris dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Nah, jadi ini adalah yang terlarang bagi yang mengikuti program kartu prakerja. Nah, jadi di sini intinya adalah meskipun ada tuntutan pidana dan ganti rugi, jika teman-teman tidak termasuk poin A sampai G, berarti teman-teman itu layak menerima bantuan dari program kartu kerja ini. Nah, jika teman-teman ada salah satu poin A sampai G ini, kemudian teman-teman mendapatkan insentif, berarti teman-teman tidak layak, artinya teman-teman memalsukan identitas dan hal itu teman-teman bisa memperoleh tuntutan pidana sekaligus ganti rugi. Jadi teman-teman kalau tenang saja jika tidak termasuk poin A dan G berarti selamat. Jika ada salah satunya berarti teman-teman harus siap-siap mengganti rugi atas yang teman-teman dapatkan. Seperti itu. Selain kabar yang menegangkan tadi, aku juga punya kabar baru untuk teman-teman dan kabar baik untuk teman-teman, yaitu 2 minggu lagi kartu prakerja gelombang 4 dibuka. Dan ini kabarnya tanggal 11 Juli, beritanya tanggal 11 Juli 2020 pukul 9.02 IB. Jadi ini beritanya memang terbaru, jadi aku akan jelasin teman-teman, jadi no skip ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pendaftaran gelombang 4 kartu prakerja akan dibuka sekitar 2 minggu lagi. Jadi para calon peserta harap bersabar ya. Airlangga mengatakan ada 500.000 peserta yang akan diterima dalam gelombang 4 ini, sedangkan yang sudah terdaftar dalam seleksi sebanyak 5 juta. Nah, berdasarkan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memang gelombang 4 akan dibuka 2 minggu lagi. Jadi kita bersabar saja teman-teman, kita tunggu kabar baiknya 2 minggu lagi, oke? Lanjutnya yang sekarang untuk online dalam waktu kira-kira 2 minggu akan dipersiapkan kembali, dan ini yang akan masuk di gelombang keempat dan dipersiapkan untuk 500.000. Dan yang sudah terdaftar di seksi adalah 5 juta. Menurut Airlangga menjelaskan pembukaan gelombang 4 molor karena sedang dilakukan evaluasi terhadap program. Pihaknya kesulitan untuk menentukan mana penerima peserta yang korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau dirumahkan. Selain itu, juga tidak adanya kesetaraan digital membuat pemerintah melakukan evaluasi dengan menyiapkan pelatihan secara tatap muka atau offline. Pelatihan ini akan diselenggarakan setelah ada situasi new normal dan aman dari COVID-19. Jadi memang akan diberlakukan pelatihan secara tatap muka teman-teman. Tentunya dengan protokolnya, karena memang kegiatan offline ini baru bisa dilakukan apabila aman dari COVID dan sudah ada situasi new normal. Begitu imbauannya.
Jadi ada 2 poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, peraturan presiden atau perpres terbaru presiden itu berlaku tegas untuk orang-orang yang memalsukan identitas diri, dan itu akan dikenakan tuntutan pidana plus ganti rugi apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas. Dan poin kedua adalah yang seperti kita ketahui, memang gelombang 4 itu akan segera dibuka setelah peraturan presiden atau perpres presiden yang baru ini dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan ini kemungkinan gelombang keempat akan dibuka 2 minggu lagi. Jadi teman-teman harus bersabar. Mungkin juga teman-teman sebelum gelombang 4 ini dibuka, mulai dari sekarang teman-teman juga pelajari apa saja syarat-syarat dalam mengikuti prakerja, bagaimana cara ketika prakerja gelombang keempat ini dibuka, syarat-syaratnya harus teman-teman ketahui. Mungkin next video aku akan bahas itu, jadi ditunggu ya. Jadi jangan lupa terus support channel aku agar aku kasih update terbaru dan info-info penting lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, komen, like, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.